Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini 17 Agustus 2023 bersama saya dan Amarket. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2023. Semoga Indonesia semakin jaya terus merdeka ya. Kita harus terus merdeka dalam segala hal, terutama merdeka dalam finance. Oke rekan trader, hari yang sangat luar biasa, 17 Agustus yang sangat luar biasa. Kita akan memulai lagi menganalisa apa saja yang terjadi pada hari yang sangat keramat ini. Tapi yang pasti rekan trader, seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa di tanggal 17 Agustus emas atau gold ini siap akan terbang tinggi setelah terjatuh. Apa yang terjadi? Ramalan saya benar. Selama 1 minggu emas turun sampai sempat masuk dalam zona 1800. 17 Agustus 2023 emas naik kembali lagi. Luar biasa ya. Oke rekan trader. Rekan trader, sebelum kita masuk ke tema kita dan kita akan masuk ke analisa teknikal, saya akan membicarakan sedikit aja singkat tentang apa yang terjadi pada pasar kemarin. Rekan trader bisa lihat kemarin pasar rate pergerakannya sangat luar biasa, dan tadi malam dini hari pertemuan FOMC ya membuat pasar bergejolak. Kita bisa lihat di sini bagaimana kemarin dolar Amerika sempat turun sampai di posisi 102.833, dia naik sampai dia menyentuh level 103. Walaupun sekarang dia agak sedikit turun lagi di 103.263 ya. Untuk euro angkel saham dolar sudah sangat jelas bagaimana terjadi pelemahan. Analisa saya tepat, saya menganalisa sampai di 1.09320. Hati-hati, akan terjadi pelemahan dan dia melemah turun jauh sampai menyentuh level 1.0896. Untuk pound sterling gitu juga, sesuai dengan analisa saya bilang hati-hati, kenaikannya bisa sampai ke 1.27603. Setelah itu kita lihat akan terjadi pembalikan dan tepat. Untuk gold, nah ini dia. Gold ini kemarin saya bilang hati-hati walaupun ada kemungkinan gold ini naik, dan saya tetap bilang bahwa gold ini akan terbanting. Analisa saya sampai di 1900, rupanya dia turun sampai ke 1893. Kalau rekan trader melihat analisa teknikal saya mingguan, tepat sasaran seperti yang telah saya prediksikan ya di sini ya. Nah, oke, selanjutnya untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bagaimana USD Yen Jepang sesuai dengan tepat sasaran ya, walaupun saya bilang dia akan naik sampai di 145, rupanya kebablasan. Dia bukan cuma naik sampai ke 146 tapi sampai ke 146.290. Nilai yang paling tertinggi yang terjadi. Oke rekan trader, bagaimanakah arah pasar saat ini? Mari kita mulai, tapi kita akan berbicara dulu tentang tema yang saya angkat saat ini. Untuk hari ini rekan trader, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Hari ini saya mengangkat tema tentang alasan emas terendah dalam 5 bulan terakhir. Luar biasa. Alasannya ini luar biasa. Kenapa saya angkat itu? Karena rekan trader kalau lihat bagaimana, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana gold ini dia turun rekan trader sampai nilai paling terendah menyentuh level 1889 kalau nggak salah ya, 1889 ya. Dia telah menyentuh level 1889 dan ini adalah ya nilai terendah dalam 5 bulan terakhir. Kalau rekan trader lihat bagaimana ini adalah nilai terendah ya. Dia terendah semenjak ini bulan apa nih? Nah, bulan Maret ya. Semenjak bulan Maret rekan trader bisa lihat bagaimana dia terendah ya, bulan Maret ya. Tanggal 10 Maret bagaimana dia terendah. Ini merupakan hal yang harus kita lihat bersama, karena kalau kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada emas ini ya, dia ini tidak terlepas dari siklus yang terjadi pada dolar Amerika, di mana kenaikan tingkat suku bunga yang selalu digaungkan untuk mengatasi inflasi membuat emas benar-benar jatuh dan jatuh lagi.
rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dia bisa turun sampai level yang paling terendah ya. Dan ini juga tepat pada hari kemarin di saat rapat FOMC dan sudah dinyatakan bahwa tidak kenaikan tingkat suku bunga akan lebih banyak ke hawkish. Ini artinya membuat bahwa dolar Amerika semakin menguat. Inilah yang menjadi alasan kenapa kemarin rekan trader kita bisa lihat bahwa dolar Amerika menguat, memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap gold. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana gold ini dia sampai titik yang paling tertinggi ya. Setelah itu rekan trader ya, titik paling tertinggi itu pada tanggal 2003 ya, tanggal 20 bulan 7 ya rekan trader. Setelah itu rekan trader lihat bagaimana dia turun secara drastis ya. Kalau kita lihat tanggal 20 bulan 7 itu dia hampir sama seperti tanggal 1 bulan 6 ya. Jadi ada selang waktu seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, setelah itu rekan trader bisa lihat bagaimana emas ini dia turun ya. Dia melakukan efek penurunan yang sangat luar biasa. Dan sekarang dia sudah turun sampai level paling terendah. Bayangkan rekan trader ya. Kalau saya lihat ini merupakan nilai yang paling terendah, akan tetapi untuk saat ini saya bisa bilang ini adalah hal untuk melakukan konsolidasi sebelum akan melakukan kenaikan lagi. Kalau saya lihat, kalau kita lihat taktisnya, pergerakannya kita udah lihat di sini rekan trader ya. Sudah sangat jelas pergerakannya. Ini dia naik ya sampai level tertinggi, dia turun lagi sampai ke bawah. Setelah itu dia akan sedikit koreksi dulu. Kalau kita lihat pola pergerakannya kan udah ketahuan di sini ya. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, naik, turun lagi, naik. Nah, ini ya, dia naik, turun. Nah, saya khawatirkan ini setelah sekarang dia naik di posisi 1897, dia akan mencoba turun ke level yang paling rendah lagi menuju titik paling terbawah. Biasanya terjadi sampai 1885 rekan trader. Ini makanya saya bilang ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan alasan yang menjadi alasan utama kenapa emas ini menjadi terendah dalam 5 bulan terakhir, ya kita bisa lihat bahwa kekhawatiran The Fed yang hawkish serta sentimen risk off, inilah yang menjadi alasan kenapa emas itu dia turun sampai level paling terendah ya. Meskipun demikian, kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi di Cina dan angka pertumbuhan yang lebih lemah di negara-negara maju juga bisa lihat ya, dengan data Amerika yang kuat, inilah yang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Amerika dan dolar Amerika yang pada gilirannya ya akan terus membebani gold. Ya, kita harus perhatikan itu dulu ya rekan trader ya. Jadi pada intinya rekan trader, kalau saya lihat ya, secara garis besar apa yang terjadi pada emas itu tidak terlepas dari bagaimana pergerakan perekonomian Amerika ya dengan menaikkan tingkat suku bunga dan bagaimana tingkat perekonomian Cina. Karena kita tahu bahwa Cina ini adalah bukan salah satu, tapi memang konsumen emas terbesar di dunia. Nah, sekarang data ekonomi Cina sangat mempengaruhi harga pergerakan emas. Ya, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa dengan tingkat pelemahan selama 5 bulan terakhir, saya bisa bilang bahwa emas saat ini mungkin sudah berada di titik level yang paling terendah. Dan dia akan mengadakan langkah koreksi dulu. Selanjutnya kita akan lihat apakah dia akan naik lagi atau dia makin turun lagi. Tapi menurut prediksi saya, emas ini sudah berada di titik terendah ya. Dan menurut saya dia sudah akan siap untuk melakukan kickback. Wah. Dia karena sebelumnya nilai paling terendah itu kan pada tanggal 29 bulan 6 ya. Itu adalah nilai yang paling terendah. Ya, dari sini saya bisa bilang bahwa dia siap mengadakan kickback pelemahan yang paling terakhir. Oh, ini yang paling terendah itu di bulan 7, tanggal 6 bulan 7 sini ya. Nah, oke, di sini ya nilai paling terendah.
29 bulan 6 di sekitaran sini ya. Kalau menurut saya ini adalah titik awal ya, udah paling terendah menurut saya. Setelah ini siap-siap emas akan melakukan pembalikan arah sampai level tertinggi. Minimal dia akan coba kembali dulu di 1911. Dia akan coba lagi sampai di 1932. Dan menurut saya untuk bisa sampai ke level tertinggi di 2000 di sekitaran 1965 masih jauh sebenarnya. Tapi menurut saya di saat inilah adalah waktu di mana emas sudah berada pada titik level yang paling terendah dan siap-siap akan melanjutkan pergerakan naik terus. Jadi perlambatan selama 5 bulan ini menurut saya adalah sudah berada di titik kulminasi yang paling terendah. Setelah itu emas siap akan mencoba naik kembali lagi menuju level yang sebagaimana mestinya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita saat ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal rekan trader. Analisa teknikal. Sekarang kita lihat seperti biasa analisa teknikal kita akan masuk pertama di indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita akan masuk. Oke rekan trader semuanya. Untuk pergerakan indeks dolar Amerika sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini tendensi pelemahan agak sedikit mendominasi setelah kemarin dia mencapai titik puncak asmaranya. Hari ini pelemahan sedikit mendominasi. Tapi hari ini akan ada data pengangguran. Jadi kita akan lihat juga rekan trader ya. Menurut analisa saya, pelemahan ini akan terjadi sampai level paling terendah menurut saya di seputaran 103.107. Dan hati-hati kalau terjadi kenaikan, dia akan coba naik sampai level tertinggi di seputaran 103.451. Tapi saya lebih sepakat bahwa pelemahan ini akan turun sampai di level paling terendah di sekitaran sini rekan trader. Nah ini dia ya. 103.107 itu adalah nilai dari indeks dolar Amerika saat ini. Oke, kita akan coba masuk di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader semuanya, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini agak sedikit melakukan tendensi pembalikan arah bullish. Setelah kemarin dia jatuh bangun, benar-benar jatuh sekali rekan trader. Analisa saya bullish ini akan terjadi paling maksimal menurut saya itu berada di level paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Nah ini dia menurut saya paling maksimal 1.08985 dan level yang paling terendah yang bisa terjadi adalah di seputaran sini rekan trader ya, 1.08631. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakannya akan terjadi menurut analisa saya itu dari 1.08631 sampai 1.8985. Itu adalah level yang paling tertinggi. Untuk pound sterling rekan trader semuanya, kita akan lihat pound sterling. Nah, pergerakan pound sterling rekan trader saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling ya memiliki tendensi agak sedikit mengalami penguatan, dan kalau kita lihat di sini penguatannya sangat strategis. Dia akan mencoba kembali lagi ke level 1.27525. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia akan turun sampai di 1.27118. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi analisa saya dia akan mencoba di antara 1.27118 sampai 1.27525. Untuk gold rekan trader, nah ini dia. Kita lihat lagi gold. Kita coba menganalisa lagi gold rekan trader pada saat ini. Sabar rekan trader. Nah. Sabar. Nah, oke. Untuk gold, kita lihat. Pergerakan gold hari ini rekan trader sangat luar biasa. Setelah mengalami titik kulminasi pelemahan, hari ini gold agak sedikit mengalami penguatan. Seberapa besarkah penguatan yang akan terjadi rekan trader? Kita bisa lihat ya, kalau saya beranalisa bahwa penguatan ini akan sampai, dia akan mencoba minimal naik sampai di posisi 1900. Saya tidak mau bilang di 1903 di sini, menurut saya terlalu ketinggian, tapi bisa saja terjadi. Tapi 1900 adalah nilai yang bisa tercapai pada saat ini. Dan nilai terendah adalah 1891. Oleh karena itu rekan trader,
analisa saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari gold hari ini antara 1891.78 sampai 1900.23. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan coba naik sampai di level paling tertingginya itu di seputaran sini 1902. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD Yen Jepang di sini, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang agak sedikit mengalami pelemahan setelah kemarin penguatan yang maha dahsyat. Hari ini dia akan coba turun dan saya memprediksikan dia akan coba turun sampai level terendah di 146.004 007 deh. 007 ya. Itu adalah nilai yang paling terendah dan kalau terjadi pembalikan arah saya beranalisa bahwa dia akan coba kembali lagi naik di posisi tertinggi di 146.441. Jadi arah pergerakan yang terjadi menurut saya itu di sekitaran sini antara 146.007 James Bond sampai 146.441. Oke, rekan trader jangan lupa, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader jangan lupa ini adalah website resmi Amarket dan jangan lupa juga bergabung bukan cuma di website resmi aja tapi jangan lupa juga bergabung bersama kami di Telegram Amarket. Linknya akan saya masukkan, bisa lihat di sini atau bisa lihat di deskripsi. Dan untuk kalender ekonomi, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, hati-hati nanti pada pukul 19.30 ada klaim pengangguran awal dan indeks manufaktur Philadelphia. Ini benar-benar akan mempengaruhi apakah dolar Amerika akan terpuruk atau semakin tinggi lagi. Kita akan lihat nanti. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga analisa ini memberi dampak terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga sukses dan jaya selalu Indonesiaku. Salam profit Indonesia.